saya Tika Rahmaniki Utomo berperan sebagai DPR. Dan saya Zakia Alina Sakti sebagai warga. Saya Nadine Sabrina berperan sebagai reporter. Saya Umar Kalista sebagai editor. Saya Syakira Manania Putri sebagai narator. Saya Ramzi Bahagia sebagai Mahkamah Agung. Sekian dari perkenalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian, negara kita memiliki suatu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, constitutio, yang berarti peraturan dasar. Konstitusi berperan untuk mengatur bentuk negara, kekuasaan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Konstitusi juga berperan sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga semua peraturan lain harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Teman-teman, tahukah kalian apa yang akan terjadi bila tidak ada konstitusi di kehidupan ketatanegaraan di negara kita? Yuk kita saksikan contoh berikut. Baiklah, tuan-tuan dan nyonya, kali ini kita akan membuka suatu sidang terbuka, di mana di sini saya akan membuat suatu undang-undang baru. Baiklah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2027, saya membuat suatu perundang-undangan di mana gaji DPR akan saya naikkan menjadi 1 miliar rupiah, dan duitnya berasal dari masyarakat, di mana pajaknya akan saya naikkan menjadi 1000 kali lipat. Bagaimana tuan-tuan dan nyonya? Tidak bisa begitu, Pak. Itu sama saja Bapak mengambil kesejahteraan kami. Bapak telah melanggar UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Betul tuh Pak, apa katanya? Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Saya tidak peduli dengan apa kata kalian. Pokoknya tidak ya tidak. Peraturan ini mau bagaimanapun harus dibuat. Tidak ada hukum di negara ini yang bisa membatasi saya. Nah, teman-teman, seperti itulah yang akan terjadi bila tidak ada konstitusi di kehidupan ketatanegaraan di negara kita. Pemerintah bisa semena-mena dan rakyat pun akan menderita dan membuat kekacauan. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting dalam menjalankan suatu negara. Sekarang, ayo kita lihat apa yang akan terjadi bila suatu negara memiliki suatu konstitusi. Saya tidak peduli dengan apa kata kalian. Saya ingin peraturan ini tetap dibuat. Tidak peduli bagaimanapun itu. Pokoknya harus dibuat. Tenang Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, saya akan bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak DPR yang terhormat, meskipun Bapak ingin membuat peraturan ini, Bapak tidak akan dapat bisa menyelesaikannya. Dikarenakan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan konstitusi, di mana kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul kan Pak kata Mahkamah Agung, Bapak tidak boleh seperti itu, dan sekarang Bapak kalah. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan? Tidak seperti sebelumnya, negara menjadi kacau karena tidak memiliki konstitusi. Apabila ada konstitusi, negara bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.